Ibuku dibawa pergi jin penghuni Laut Jawa. Sebut saja namaku Rini. Aku dilahirkan di pinggiran kota Tegal. Keluargaku tergolong tak mampu. Dari kecil hidupku serba kekurangan. Kondisi itu yang akhirnya menempaku menjadi seorang wanita kuat. Wanita pintar, tetapi sayangnya semua itu tumbuh pada tempat yang tak seharusnya normal. Aku tumbuh menjadi wanita sedikit tomboy. Aku pun mulai jarang pulang ke rumah dan lebih banyak minum minuman beralkohol. Sampai pada suatu saat Allah memberiku peringatan lewat kecelakaan fatal yang hampir merenggut nyawaku. Kejadian itu bermula pada saat aku pergi berlibur ke Puncak Bogor. Kanan kiri jalan menuju puncak banyak dengan jurang-jurang yang curam. Entah bagaimana awalnya, aku terpental masuk ke dalam jurang. Selama 1 minggu aku tidak sadarkan diri. Ibuku senantiasa merawat aku hingga aku bisa kembali berjalan seperti sedia kala. Sejak itu aku sudah berpacaran dengan seorang lelaki bernama Mas Yanto. Lelaki yang sudah beristri tetapi dia sangat menyayangi aku. Mas Yanto adalah anak dari juragan terkaya di kampungnya. Setengah dari kampungnya bisa dikatakan kepunyaan bapaknya. Tapi di balik semua itu banyak cerita nyeleneh tentang keluarga mereka. Meski menyandang keluarga haji dan hajah, namun orang tua Mas Yanto memiliki sifat yang tertutup, kikir dan sombong. Banyak dari tetangga mengatakan bahwa bapak Mas Yanto itu nyupang atau mencari kekayaan dengan jalan ritual pesugihan. Tetapi entah pesugihan apa, semua itu tidak pernah terjawab. Meski dari rumahnya yang besar dan memiliki 7 anak, 6 diantaranya sudah menikah. Namun di rumahnya tidak pernah ada keramaian sama sekali sehingga di dalam rumah terkesan sangat angker. Jika ada hajatan seperti pesta pernikahan maka semua urusan diserahkan pada pihak besannya atau mertua daripada anak-anaknya. Aku tak pernah pusing dengan apa yang para tetangga omongkan, karena aku pun tidak suka dengan keluarga itu. Aku hanya punya hubungan dengan Mas Yanto dan aku pun akrab dengan para tetangga di sekitar rumah Mas Yanto. Banyak tetangga Mas Yanto yang menasehati agar aku segera mengakhiri hubungan gelap dengan Mas Yanto, karena karma pasti berlaku, ujarnya. Jika suatu saat aku sudah menikah, suamiku pasti akan kepincut dengan wanita lain. Itulah hukum karma, kata para tetangga. Tetapi aku tidak ambil pusing dengan apa yang mereka omongkan, karena memang aku sangat mencintai Mas Yanto karena dia pun memanjakan aku lebih daripada memanjakan istrinya sendiri. Kembali pada kecelakaan fatal yang hampir merenggut nyawaku. Setiap hari Mas Yanto menemani aku di rumah sakit. Kedua orang tuaku dan juga saudara-saudaraku pun ikut menemaniku secara bergantian. 1 minggu lamanya di rumah sakit ternyata menelan biaya yang sangat besar. Untung saja ada Mas Yanto yang menanggung semuanya. Saat aku pulang ke rumah, ibuku dengan sabar merawat aku dari memandikan sampai memberiku makan. Pokoknya selama masa pengobatan aku di rumah, ibuku selalu ada di sampingku. Waktu berganti, aku pun telah sembuh dan kembali seperti sedia kala. Karena tidak ada pilihan lain, aku pun mulai kembali bekerja sebagai wanita malam menemani para lelaki hidung belang bernyanyi. Tentu saja alkohol menjadi teman setiaku. Setiap hari aku makan makanan pedas dan hampir setiap malamnya minum minuman keras. Itulah yang aku lakukan di keseharianku. Aku menutup mata atas semua dosa karena uang. Keluargaku yang miskin tak dapat memberi banyak uang untuk keperluan hidup di masa mudaku. Saat masih SMP saja aku hanya dibekali uang saku hanya Rp500, padahal teman-temanku dibekali Rp2.000, bahkan ada yang sampai Rp5.000. Cuma dengan cara inilah aku bisa mendapatkan apa saja yang aku mau. Meski aku tahu kalau uang yang aku dapatkan adalah uang haram. Sesuatu terjadi lagi pada diriku, aku muntah darah. Hari itu juga aku pulang ke kampung, aku temui ibu. Seperti biasa ibuku sangat menyayangiku. Ibu memeluk erat aku. Ibu yang selalu mengantarkanku berobat. Ibuku selalu menemaniku meskipun harus berpanas-panasan. Sementara bapakku hanya sekali mengantarku berobat walaupun terlihat merasa terpaksa seperti tidak ikhlas. Kata-katanya sangat menyakitkanku, sakit rasanya. Bapak selalu mengatakan aku anak yang selalu bikin susah orang tua, padahal uang selama aku bekerja selalu aku berikan setengahnya pada ibuku, tapi bapakku tidak pernah tahu. Harusnya bapakku bisa berpikir dengan penghasilannya yang hanya 3.000 sehari, bisa apa dengan uang segitu. Bapakku tidak sadar, jika selama ini aku yang menopang kekurangan uang belanja di rumah.
aku yang menghidupi dia. Sebenarnya ingin sekali aku berkata kasar, tetapi aku masih menghormati bapakku sebagai orang tuaku. Sakit hatiku, aku pun memutuskan untuk pergi bekerja lagi, padahal aku belum sembuh total. Dunia malamlah yang mampu membuat aku lupa akan semua masalah yang selama ini menimpa keluargaku. Aku mampu melupakan semuanya bila aku di sini. Selama 5 bulan aku tak pernah pulang kampung, benar-benar tidak ada kontak dengan semua yang ada di kampung. Padahal sebelumnya aku pulang 1 bulan sekali. Atau kadang malah bekerja hanya 2 minggu, terus pulang hanya untuk memberikan uang hasil jerih payahku. Tiba-tiba di senja itu aku mendapat kabar ibuku pingsan dan dari tadi pagi belum sadarkan diri. Aku langsung telepon ke rumah. Menurut bapak, ibuku baik-baik saja dan aku tidak usah menangis. Mungkin dia hanya menenangkan aku yang saat itu aku mengalami syok. Aku berniat akan pulang kampung besok paginya, karena angkutan desa di kampungku sudah tidak beroperasi sampai sore hari. Esoknya pulang dari kerja aku tidak ingin tidur, sambil menunggu jam 8 pagi. Karena baru jam segitu angkutan ada, aku hanya tidur rebahan, entah mengapa mungkin karena badanku terlalu lelah dan pikiranku gundah. Aku justru tertidur dan bangun pukul 10 siang, dengan pakaian seadanya aku langsung bergegas pulang dan sampai kampung pukul 2 siang. Di rumahku sudah berkumpul banyak tetangga dan semua keluarga. Aku melihat ibuku sudah terkulai lemas di tempat tidur dengan mata terbelalak dan mulut terkunci. Tapi ibuku masih bisa bereaksi. Ketika ada lalat menempel di keningnya, dia pun langsung menepisnya, demikian juga saat ubun-ubunnya ditempeli jahe, dia merasa kepanasan dan membuangnya. Menurut pakde aku, ibuku tidak apa-apa. Jiwanya hanya dipinjam sebentar oleh makhluk lain. Nanti juga pasti dikembalikan, kata pakdeku. Meski aku tidak terlalu paham dengan maksud kata-kata pakde, aku tetap merasa lega setidaknya ibuku masih hidup. Aku pun melanjutkan untuk beristirahat dulu. Rasanya sangat ngantuk sekali karena memang aku kurang tidur, namun sepertinya tidak nyaman jikalau aku tidur di rumah. Akhirnya aku pamit untuk tidur sebentar di rumah Mas Yanto. Namun sore harinya aku dijemput tetanggaku. Apa yang terjadi pada ibuku, tanyaku dalam hati. Firasatku mengatakan dalam hati sesuatu yang buruk menimpa ibuku. Aku pun langsung pulang. Di tengah perjalanan tetanggaku mengabarkan kalau ibuku meninggal dunia. Spontan aku menangis dan aku tidak percaya sama sekali mengapa aku tidak ada saat ibuku pergi. Kenapa aku lebih memilih tidur daripada menjaga ibuku? Semua acara pemakaman aku ikuti dengan sabar, tetapi pada saat ibuku akan disemayamkan aku tidak ikut mengantarnya karena aku takut tidak kuat. Aku benar-benar tidak tega. Tanpa terasa 7 hari sudah ibuku meninggal dunia. Saat itulah aku baru mengerti semua cerita di balik meninggalnya ibuku. Beliau meninggal dengan tidak wajar. Jiwa ibuku dibawa pergi oleh 2 makhluk laut yang jauh. Bahkan makhluk halus penunggu gerbang kampungku yang bernama Eyang Kintir pun tak mampu mencegahnya. Hal itu diketahui saat salah satu orang pintar yang mencoba mengobati ibuku, mencoba menanyakannya pada Eyang Kintir, kenapa ada wargamu yang diambil paksa malah kamu diam saja. Aku tak kuat menahannya karena kekuatan mereka lebih besar daripada kekuatanku, jawab Eyang Kintir. Dan aku baru tahu bahwa makhluk yang membawa pergi ibuku adalah makhluk dari pesugihan bapaknya Mas Yanto. Konon sebenarnya dia mau mengambil nyawaku saat kecelakaan maut di puncak tempo hari. Tetapi dia tidak kuat, entah apa yang membuatnya tidak bisa mengambilku. Padahal aku tidak memiliki kekuatan atau ilmu apapun. Jika boleh aku jujur, lebih baik aku yang mati daripada ibuku. Aku sangat sayang pada ibuku. Aku ingin ibuku hidup bahagia dan merasakan kesenangan dunia yang lebih lama. Sekarang bapaknya Mas Yanto sudah meninggal dunia, aku berharap agar di alam sana dia mendapat balasan yang setimpal atas semua yang pernah dilakukannya di dunia. Sekarang aku sudah hidup bahagia dengan suamiku tercinta, bukan Mas Yanto. Satu doa yang selalu aku panjatkan, semoga ibuku tenang di alam sana.